Oke. Ya, materinya ini saya off cam ya. Ya, ini sudah saya share di Sinau. Jadi sistem persamaan linear homogen itu adalah sebentar, malah jadi kecil. Oke, SPL homogen itu adalah SPL yang luas kanannya sama dengan 0. Jadi seperti ini. Ini adalah SPL dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Ada 3 persamaan yaitu 1, 2, 3 sama variabelnya ada X1, X2, X3. Tapi kita tidak terbatas pada SPL 3 kali 3 aja ya, tetapi boleh bisa sampai M kali N. Tapi ini saya akan bicara di SPL 3 kali 3. Nah, kalau kita perhatikan luas kanannya nih, kalau biasanya kalau kita seperti minggu-minggu lalu pada saat membahas sistem persamaan linear itu kan di sini ada angkanya gitu. Nah, ini tuh 0 gitu. Lalu solusinya berapa gitu ya? Kalau mau jawab gampang sih solusinya X1, X2, X3-nya 0, Bu. Betul. Salah satu solusinya adalah memang semua X-nya, jadi semua XI-nya, X1, 2, 3, dan seterusnya nih, itu 0. Itu memang menjadi salah satu solusinya. Nah, solusi yang seperti itu disebut solusi trivial. Jadi X1, X2, X3 sampai Xn itu 0. Tapi kita tetap harus menguji apakah selain solusi trivial, SPL itu punya penyelesaian yang tidak trivial. Artinya mungkin saja dia punya solusi yang nggak 0 gitu. Nah, itu yang harus kita cari. Kalau trivialnya pasti, ini kita masukkan X1 sampai Xn-nya itu 0 semua, ya pasti masuk gitu ya. Tapi justru tugas kita adalah mencari tahu apakah selain solusi trivial, kita punya solusi yang lain. Itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya masih sama dengan menggunakan operasi elementer baris, menggunakan metode eliminasi Gauss, sebetulnya eliminasi Gauss-Jordan ya lebih tepatnya. Kita bawa matrik koefisien dari SPL itu menjadi matrik identitas. Kalau matriknya bujur sangkar. Tapi kalau tidak bujur sangkar ya sebisa mungkin kita hilangkan koefisien-koefisiennya supaya jadi seminimal mungkin gitu. Jadi nanti usahakan supaya isinya itu angka 0 dan 1 aja. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Kita coba dengan latihan soal langsung ya. Misalnya gini, saya coba akan tulis ulang karena kalau hanya membaca jadi nggak paham. Saya copy. Oke, kita coba soalnya. Oke, soalnya contohnya seperti ini ya. Kita buat, nih kalau kita lihat kan luas kanannya 0 nih. Kita buat matriknya dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi kita buat matrik yang disekat. Matrik yang disekat berarti saya pilih ini ya, misalnya. Yang kiri ini ada 4 baris, variabelnya ada 1 sampai 5, jadi 4 baris 5 kolom. 4 baris 5 kolom berarti saya buat
Ini mungkin ya. Ini. Baris. Gini ya. Yang ini. Oke. Sekarang kita masukkan di sini. Yang jelas kalau kanannya ini 0 semua nih. Kemudian ini X1-nya 2. Ini X2-nya 2. X3-nya min 1. X4-nya 0. X5-nya 1. Persamaan kedua, X1-nya min 1. X2-nya min 1. X3-nya 2. X4-nya min 3. X5-nya 1. Persamaan ketiga, 1, 1, min 2, X4 0 lagi, X5-nya min 1. Persamaan keempat, X1 0, X2 0 lagi, X3 1, X4 1, X5 1. Gitu ya. Kok kurang awal ya? Nggak apa-apa deh. Nah, sekarang kita mau membuat, sebetulnya kalau Gauss Jordan kan membuat ini menjadi matrik identitas. Jadi sebisa mungkin tuh elemen diagonal utamanya 1, selainnya 0 gitu ya. Tapi kan ini bukan bujur sangkar nih, karena jumlah baris dan jumlah kolomnya beda. Jadi kita tidak mungkin membuat matrik identitas, tapi kita akan upayakan supaya diagonal utamanya itu nanti 1, terus yang lainnya 0 gitu ya. Caranya sih sama. Sekarang kita mau yang gampang adalah kalau pivotnya di sini 1. Jadi langkah pertama kita akan menukar baris 1 dengan baris 3 supaya pivotnya 1. Tapi misalnya kalian bukan menukar tapi membagi persamaan yang pertama ini dengan 2 juga boleh, nggak apa-apa. Bisa, boleh aja. Oke. Kita buat mana ya? Oke, ini berarti R23. Baris 13. Baris 1 kita tukar dengan baris 3. Ini saya copy aja. Ini ya. Sebentar, kurang. Nah, berarti baris satunya ini 1. Ini 1. Ini min 2. 0. Yang ini min 1 ya. Nah, sementara baris 3-nya itu sini 2. 2. Min 1, 0, 1. Oke. Sekarang kita nolkan angka min 1 ini menjadi 0, 2 ini juga 0. Nah, yang kita lakukan sekarang saya pakai 2 operasi ya. Ini. Sekarang yang ini baris 2 supaya jadi 0 kan berarti ditambah 1 kali baris 1. Jadi ini baris 1 dan 2. Salah. Baris 2, 1. Pangkatnya adalah min 1. Plus 1 ya. Dijumlah. Baris 2 ditambah 1 kali baris 1. Sedangkan yang ini baris 3 dengan baris 1. Jadi baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Ini baris 3. Pivotnya di baris 1. Pengalinya adalah min 2. Baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita copy lagi.
Saya coba kecilkan ya. Supaya nggak nabrak. Ini ya. Oke, baris berarti ini baris 2-nya di sini 0. Karena ditambah, ini juga 0. Ini juga 0. Lalu ini min 3. Terus ini 0. Gitu ya. Sedangkan yang baris 3 dikurangi 2 kali baris 1, ini 0. Ini juga 0. Ini dikurangi ini, min 1 ditambah 4. Ini 3. Lalu 0 tambah 0, min 1 ditambah 2 kali ini, min 1 dikurangi 2 kali ini, berarti min 1 tambah 2. Jadi ini 1. Ya. Oke, yang keempat. Itu yang baris ketiga itu, ya. Yang kalau nomor 5 itu 1 apa min 1? Yang ini. Ini. Ya, tadi kan ditukar. Sorry. Oh iya, ya ditukar. Terima kasih. Ini 1 ya. Oke, terima kasih. Berarti baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. 1 ditambah 2. Jadi 3 ya. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, sekarang ini sudah. Nah, kalau di sini kan ini nggak boleh langsung 0 kalau masih ada angka. Jadi ini sebisa mungkin 1. Jadi kita tukar lagi nih. Baris 3 ditukar, baris 4 ditukar dengan baris 2. Oke. Kita copy ya. Baris 2 dengan 4. Ya, berarti 0 ini 1, ini 1, ini 1. Yang 4 ini 0, ini min 3, ini 0, 0, gitu ya. Nah, berarti berikutnya adalah mengnolkan angka 3 ini. Pivotnya di baris 2. Di baris berapa? 3, pivotnya di baris 2. Gini ya, ini 3. Jadi baris 1 tetap, 2 tetap, 3 yang berubah ya. 3 dikurangi 3 kali 1, jadi ini 0. Lalu ini 0 dikurangi 3. Gini ya. Lalu 3 dikurangi 3, ini 0 lagi. Oke. Nah, ini sekarang baris 4 dibagi dengan min 3. Ini baris 4 dibagi dengan min 3. Baris 4 R4 kita kali dengan min sepertiga. Ya. Ini saya copy lagi. Berarti ini 1. Ya, udah ya. Kemudian yang terakhir itu 0 semua.
baris 4. Kita mau mengenalkan angka min 3 ini, berarti ini di baris 4, pivotnya pindah di baris 3. Pengalinya plus 3 ya. Min 3 ditambah 3 kali ini. Kayaknya pindah ke bawah aja nih. Tuh, ini ditambah 3, 0. Ini 0, ini 0 ya. Oke, berikutnya sekarang mengenolkan ini berarti. Ini kan nggak bisa dienolkan ya, berarti sekarang kita, karena pivotnya ganti di sini. Kemudian ini biar ini kita nolkan. Kita mengenolkan baris 2, pivotnya di baris 3. Kita kurangi. Jadi ini pengalinya min 1 ya. Baris 3, 4 tetap, baris 2 yang berubah. 0 dikurangi 0, 0 tetap, ini tetap. 1 dikurangi ini tetap, 1 dikurangi 1, nah ini yang 0. Kemudian 1 dikurangi 0 tetap. Gitu ya. Berikutnya, mana lagi yang bisa kita nolkan? Ini min 2. Min 2 bisa kita nolkan dengan pivot 1. Jadi baris 1 pivotnya di baris 2. 1, 2. Min 2 ditambah 2 kali ini berarti ya. Ditambah, jadi ini pangkatnya plus 2. Saya copy lagi. Berarti baris 3, 4 tetap ya. Baris 2 juga tetap. Yang berubah adalah baris 1. 1 ditambah 2 kali baris 2. Ini tetap 1, 1. Min 2 ditambah 2, 0. 0 ditambah 0 tetap. Min 1 ditambah 2, 1. Gitu. Kayaknya sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Nah, karena sudah nggak ada yang bisa disederhanakan lagi, berarti maka terbentuk persamaan berikut ini. Yang pertama, X1 lalu plus X2 kemudian plus X5. Sama dengan 0. Ya. Kemudian persamaan kedua adalah X3 plus X5. Saya copy aja ya. X3 plus X5 sama dengan 0. Nah. Oke. Yang ketiga adalah X4 sama dengan 0. Yang ke-5 nggak ada ya. Kita hanya punya itu. Udah. Nah, sekarang yang kebentuk pertama berarti adalah X4. Kita punya jawaban ini. Gitu ya. Ini saya kasih biru deh. Kita sudah punya X4-nya itu 0. Karena nggak ada angka lain. Karena terbentuk persamaannya ini. Jadi mau nggak mau X4-nya 0. Berikutnya, dari persamaan
Kedua, diperoleh hubungan antara X3 dengan X5. Kalau X3 plus X5 sama dengan 0, maka hubungannya adalah bahwa X3 itu sama dengan min X5. Gitu ya, atau sebaliknya. Bahwa X5 itu sama dengan min X3 gitu ya. Ini saya kasih warna apa ya? Ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, terus ini juga sama. Nah, berikutnya dari persamaan 1, diperoleh ini. X5-nya itu kita bisa buat X1 itu sama dengan X2 min ya, min X5. Ini juga min. Jadi kita pindah ke ruas kanan. Gitu ya. Nah, jadi kita punya X1 itu adalah X2 min X5. Kemudian X2-nya bisa sembarang, lalu X3-nya itu min X5, X4-nya 0. Jadi kalau kita misalkan X2, ini kan nggak punya harga nih yang X2. Kalau X2 sama dengan T gitu ya. Jadi harga sembarang, A juga boleh, T juga boleh. Ini T. Dan X5, X berapa lagi yang kita misalkan? X5 sama dengan S gitu misalnya. Maka kita bisa buat begini. Kita buat matriks aja nih. Ini X1. Ini ya. Ini sama dengan nah, X1-nya itu kan min X2 min X5. Jadi ini min T min S. Kemudian X3-nya itu min X5. Berarti min S. Sorry, ini X2 nih. Maaf. X2. X2-nya adalah T. Lalu X3-nya itu min X5. Berarti min S. Kemudian X4-nya 0. X5-nya adalah S. Gitu. Atau kalau kita tulis ini bisa jadi 2, berarti ada 2 variabel kan, S sama T gitu ya. Jadi kita bisa tulis begini. Ini untuk sembarang S ya. Untuk sembarang S dan T.
Jadi kalau ini S-nya dikeluarkan, sini, ini berarti min 1, juga min 1, lalu ini T, sorry, ini S-nya nggak ada, 0, berarti ini T-nya 1, kemudian ini min 1, ini nah. Oke. Ya, gitu. Tapi ini vektor. Tapi sebetulnya jawaban kalau misalnya kalian menjawab hanya sampai di sini, ini boleh sudah betul. Jadi solusi dari SPL itu adalah X1, X2, X3 sampai X5, di mana X1-nya adalah min T, min S, X2-nya T, X3-nya min S, X4-nya 0, dan X5-nya S. Di mana S dan T adalah sembarang bilangan. Itu sembarang. Jadi kalau misalnya ambil X-nya, S-nya 0, T-nya 1 gitu ya, berarti solusinya adalah min 1, 1, 0, 0, 0 gitu. Kalau T-nya misalnya 1, S-nya 2, ya berarti jawabannya X1-nya adalah min 3, 1, min 2, 0, 2 gitu. Contoh ya, ini contoh. Ambil T sama dengan 1 dan S, ini sembarang aja sih. 2 misalnya. Karena ini solusinya banyak. Jadi solusinya banyak banget. Ya. Min 1, min 2 berarti ini min 3. T-nya 1. Ini min 2. Ini 2. Gitu. Contoh. Nah, berarti kan kita bisa misalkan S dan T sembarang. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk membawa matriks koefisien itu hanya mengandung angka 0 dan 1 aja seperti ini. Nah, jawaban ini itu sama dengan mana ya? Ini mungkin caranya agak beda sedikit, cuman hasil akhirnya sama kok. Ya, hasil akhirnya sama. Jadi pokoknya kalau tadi saya menggunakan proses penukaran, bisa saja kalian menggunakan pembagian. Jadi misalnya supaya koefisien di sini itu 1, saya kan nuker nih baris 1 dengan baris 3 supaya pivotnya itu 1. Boleh saja kalau misalnya ini operasi yang pertama dilakukan adalah baris 1 dibagi 2, maka ini kan jadi 1, 1, min setengah, 0, setengah gitu ya. Cuma ada pecahan aja gitu, jadi enggak sedikit rumit gitu. Tapi nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Gitu. Dan sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi itu materi ujiannya sampai ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bisa dipahami ya, berarti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Materinya jadi besok determinan, soalnya 2 sih. Kayak yang kemarin ada tugas kan, tapi kalau yang kemarin kan hanya SPL. Nah, besok ditambah determinan. Jadi biasanya sih saya 4 soal. Atau nanti saya kasih kisi-kisi aja ya, kisi-kisinya soal tahun lalu. Jadi kalian sudah bisa mencoba mengerjakan. Kira-kira seperti itu. Gimana? Bu, baik, Bu. Oke. Udah. Kayak gitu ya. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Kita ujian masih 2 minggu karena minggu depan belum ujian. Jadi ujiannya mulai minggu depannya lagi. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.